Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi siswaku dimanapun berada, terutama kelas 7 SMP yang hari ini saya akan membahas pelajaran IPS, ya bebas IPS, belajar dan bahas soal IPS ya. Jadi kesempatan ini saya kemarin sudah janji untuk membahas aktivitas mandiri 1 yang kemarin kalian sudah mengerjakan di Google Form ya. Soalnya pilihan ganda sebanyak 5. Di bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Jangan lupa siswaku untuk selalu jaga kesehatan, jaga diri, dan tidak banyak keluar rumah. Baik, kita lanjut ke pembahasannya. Nomor 1. Nomor 1, soalnya salah satu penyebab terjadinya interaksi antar ruang adalah penyebab ya, yang menyebabkan. Yang A, setiap wilayah punya iklim yang sama. B, setiap masyarakat punya kebutuhan yang sama. C, setiap wilayah memiliki karakteristik. Oh, iya enggak? Pasti yang berbeda ya. Ya. D, setiap barang yang dijual dipasarkan berasal dari daerah yang sama. Bagaimana jawabannya? Kita cek pembahasannya. Nah, jawabannya adalah C. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, sebelum kita tahu jawabannya itu tadi, sebenarnya kita harus tahu apa sih pengertian dari interaksi antar ruang. Kita sedikit bahas. Pengertiannya, interaksi antar ruang, suatu cara dalam mengelola ruang berdasarkan potensi juga permasalahan tertentu berkaitan dengan ruang yang terdapat di sekitarnya, secara fisik maupun non-fisik. Kalau secara fisik bagaimana? Bisa dilihat di tempat perdagangannya. Kalau non-fisik bagaimana? Dia dari kesenjangan sosial ataupun kesenjangan ekonomi. Itu yang secara fisik dan non-fisik. Nah, karena pembahasannya banyak, siswa bisa melihat nanti di deskripsi ya, di lembar deskripsi kalian bisa mendownload dalam bentuk PDF ya, soal dan jawabannya serta pembahasannya. Kita lanjut nomor selanjutnya. Nomor 2. Tipsnya bagi kalian yang mungkin tidak terlalu suka membaca atau jenuh dengan membaca karena soalnya kadang-kadang terlalu panjang. Tipsnya kalian bisa melihat langsung inti soal. Nah, kalau nomor 2 ini inti soalnya yang mana? Ini dia ya. Tentang kondisi tersebut ya. Kondisi tersebut adalah salah satu contoh syarat terjadinya antar ruang. Syaratnya terjadinya ruang. Yang A, saling melengkapi. B, kemampuan mobilitas. C, keadaan dapat diserahkan. Yang D, kesempatan antara. Yang mana? Ayo kita lihat. Jawabannya adalah D. Nah, syaratnya lihat, saling melengkapi ya, sebuah kondisi saling melengkapi, keadaan dapat diserahkan, kemudian pengangkutan barang, biaya untuk interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan yang didapatkan. Paham ya? Oke, lanjutkan. Nomor 3. Salah satu keuntungan letak astronomis ya, keuntungan. Ya, apa ini? Yang A, kita lihat. Terbagi menjadi 3 waktu. Apa aja? Nanti kita bahas. Yang B, suhu udara selalu tinggi sepanjang tahun. Yang C, kaya akan sumber daya ikan dan minyak. Negara kita kan negara laut nih. Iya nggak sih? Oke, kita lihat dulu yang D. Menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Jawabannya apa? Cek jawabannya di pembahasan. Yang A, iya. Ya, pembahasannya adalah
Letak astronomi Indonesia adalah di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat dan 95 derajat timur sampai 151 derajat utara. Jika dilihat dari letak posisi astronomis, Indonesia terletak pada iklim yang tropis, ya kan? Tropis nih. Kemudian menyebabkan negara kita itu menjadi berbeda-beda waktunya. Tadi ada 3 waktu ya. Pertama itu ada WIB. WIB itu waktu Indonesia bagian barat. Ya, WITA dan WIB. Nah, jadi berbeda-beda waktunya. Nah, kemudian pembagian waktu itu di Indonesia diatur dalam Surat Keputusan nomor 41 tahun 1987. Ini ya penjelasannya, Indonesia hanya mempunyai 2 iklim ya. Kemudian Indonesia sebagai paru-paru dunia, Indonesia memiliki tanah yang subur, Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, Indonesia mempunyai keanekaragaman flora dan fauna, Indonesia sebagai daerah pariwisata dan menambah dewasa negara. Betul? Betul. Baik, selanjutnya nomor 4. Cermati pernyataan berikut ini. Nah, jika tipsnya ya, ada pertanyaan beberapa seperti ini, ada angka-angka, kemudian kita harus menganalisis, bisa langsung dibaca soalnya juga. Kita lihat soalnya apa ya. Secara geologis, yang merupakan pengaruh terhadap kesuburan tanah di Indonesia ditunjukkan pada nomor. Kita lihat kalau yang ada seperti ini, biasanya jawaban yang akan keluar adalah jawaban yang atau angka atau pernyataan yang sering keluar. Kita lihat mana nih ya, ada angka 4, angka 3, angka 2, dan angka 1. Ya karena dia cuma 2, otomatis ulangan. Kalau ada 3 pilihan gitu ya, itu biasanya nanti ada angka sering keluar. Yang mana? Sip, kita bahas. Ini ada di D. Pembahasannya begini, letak geografis Indonesia ditanya dengan 3 hal. Indonesia dilalui oleh 2 rangkaian pegunungan, itu ada Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Indonesia berada di titik pertemuan 3 lempeng litosfer, Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kemudian Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, Dangkalan Sunda, Dangkalan Sahul, dan daerah lautan pertengahan Australia Asiatis. Secara geologis, yang merupakan pengaruh terhadap kesuburan tanah itu ada di nomor 1 dan 4. Ya, banyak gunung api Indonesia, banyak nggak sih? Banyak dong. 4 ada batuan vulkanis, ya jelas ya. Oke. Sudah, lanjutnya. Ini sama juga soalnya, masih tentang mencermati. Kita baca langsung soalnya ya. Berdasarkan data tersebut, faktor menyebabkan adanya pertumbuhan. Untuk apa nih? Kalau bertumbuh berarti nambah kan? Oke, kita lihat mana yang angka sering keluar. Nah, kita cek ya, ada kelahiran, ada perpindahan, gitu ya. Berarti angka 1 dan 2 sering keluar kan? Oke, kita cek 2. Nah, oke. Daripada bingung, kita bahas langsung. Jawabannya adalah C. Faktor penyebab adanya pertumbuhan penduduk adalah kelahiran, natalitas, kemudian kematian, mortalitas, dan perpindahan. Tunjukkan 1, 3, dan 5. Oke ya. Jadi itu jangan dilupakan ya, kelahiran itu natalitas, kematian, mortalitasnya itu. Jadi kita harus memahami, dan itu pasti ya. Cukup sekian pembahasan kita, ada 5 soal pilihan ganda untuk kelas 7. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian jangan lupa untuk mengkomen, like, dan subscribe-nya agar kalian tetap nanti mendapatkan beberapa ilmu yang saya sampaikan ketika saya mengupload di YouTube. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.